Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, pada kesempatan hari ini perkenankan saya untuk bercerita mengenai pengalaman yang telah saya lalui berkaitan dengan menjadi seorang fasilitator yang ada di lingkup masyarakat. Namun sebelum kita membahas hal tersebut, tentunya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Saifullah Arif Budiman, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan kelas pegawai dari STPMD APMD Yogyakarta, yang pada kesempatan ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen. Ini tentang mata kuliah teknik fasilitasi. Jadi mungkin sebelum saya bercerita, ini adalah bisa menjadi sebuah panduan di awal bahwasanya skemanya itu bermula dari keinginan ya dari pemuda-pemudi lingkup wilayah RT ini untuk mengadakan suatu event yang pada tempo hari sudah sudah dibuat planning untuk membuat semacam pasar rakyat seperti itu. Jadi desain prototipenya adalah pasar rakyat yang dimana dari pihak pemuda akan mengsubsidi seluruh warga yang mau berpartisipasi untuk bisa menjual produk UMKM-nya. Jadi dari pemuda membeli produk UMKM-nya ini nanti didisplay saat acara Jalan Sehat, lalu dibagikan secara gratis kepada seluruh warga yang hadir. Lalu tentunya dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan, ini juga termasuk komplit ya, baik dari acara lomba, acara tadi udah ya Jalan Sehat dan Pasar Rakyat, dan diakhiri dengan malam puncak yaitu malam tirakatan. Nah, malam tirakatan juga ini sudah disusun sedemikian rupa acaranya seperti apa. Isi dari malam tirakatan itu sendiri nantinya seperti apa juga sudah disusun secara rapi oleh teman-teman pemuda-pemudi. Nah, suatu ketika ini pemuda-pemudi ini mengajak kami dari Padukuhan dan juga pada Pak RT, lalu beserta ibu-ibu PKK ya, pengurus ini untuk berdiskusi tentang kegiatan tersebut akan dieksekusi seperti apa. Jadi dengan hadirnya pemuda-pemudi dan berkolaborasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga pengurus, ini tentunya mengharap untuk kelancaran dan juga kesuksesan acara tersebut. Dan tentunya sebenarnya pemuda-pemudi itu juga ingin meminta bantuan kayak gitu, bantuan kepada bapak maupun ibu-ibu untuk bisa membantu di sektor-sektor yang sekiranya pemuda ini agak kerepotan. Salah satunya adalah di bagian konsumsi, terus nanti juga gotong royong. Nah, itu perlu dikolaborasikan. Nah, jadi di sini saya akan bercerita ya. Tentunya perjalanan diskusi ini kan tidak melulu ada yang setuju seperti itu. Ada beberapa konflik juga nanti akan kita sajikan. Jadi mohon izin saya untuk mungkin akan memulai situasi kondisi rapat pada malam hari itu juga. Dari kepemudaan hadir
hampir seluruh anggota pemuda ya pada saat itu. Lalu dari ibu-ibu ada sekitar 8 sampai 10 orang lah. Sedangkan untuk bapak-bapak ada 6 atau nggak sampai aja ya, sekitar 6 sampai 5 orang seperti itu. Singkat cerita, pada malam hari itu juga rapat kita mulai. Di situ saya juga memandu jalannya acara sehingga adanya keputusan itu nantinya akan didasarkan atas dasar kesepakatan musyawarah bersama. Baik, jadi setelah semuanya datang, saya mulai rapat tersebut. Lalu dengan sambutan-sambutan yang ada, selanjutnya kepada acara inti itu kita berikan waktu kepada pemuda untuk bisa menjelaskan program apa sih yang dimau, lalu kekurangannya seperti apa, strateginya itu bagaimana. Lalu dari pemuda mengutarakan berdasarkan dengan proposal yang telah disusun ya, ini masih proposal mentah. Itu yang pertama berkaitan dengan konsep acara. Jadi pemuda-pemudi memang untuk tahun ini itu bermaksud untuk menggali potensi UMKM yang ada di wilayah RT tersebut, RT 01. Sehingga yang terjadi memang sesuai dengan planning di awal, bahwasanya pemuda-pemudi ini akan membuat semacam pasar rakyat di mana produk yang dijual adalah produk inovatif dari warga masyarakat sekitar. Jadi ibaratnya disubsidi oleh pemuda, lalu didisplay, dan juga pemuda di situ nantinya akan membantu promosi dari UMKM yang ada ini. Dalam bentuk seperti apa? Ini tentunya dalam bentuk pemasangan banner, sehingga nanti ketika warga itu datang, warga juga bisa melihat, oh dari slip pelaku usaha A ini bisa melayani pembuatan apa, entah itu nasi kucing, entah itu nasi sambal, sego liwet, terus atau kalau kemarin tuh ada yang sangat unik yaitu wiwitan ya. Jadi di sisi kita menghidupkan UMKM ini juga ada sisi nguri-uri budoyo ya. Jadi nasi yang sudah mulai jarang kita temui ya, nasi wiwit itu kan dengan sambal kepeng atau sambal kepeng ya, itu kan sangat-sangat sudah jarang ditemui. Ini menjadi satu trendsetter juga untuk dari para pemuda, karena memang yang bersangkutan ini sudah ditembusi terlebih dahulu, kira-kira mau tidak, berkenan tidak, dan juga sudah dapat pesertanya pada saat itu. Disampaikan seperti itu, lalu lanjut dengan teknisnya. Nantinya juga akan mengundang dari RT dan juga dari warga di luar RT tersebut, sehingga yang terjadi adalah sebuah, yaitu tadi memang misinya adalah sekalian untuk promosi. Disampaikanlah seperti itu, lalu dilanjut dengan dana sendiri yang ditaksir sekian belas juta yang berkaca atas pengalaman yang lalu. Itu juga sudah ada reng-rengannya. Terus baik dari perlengkapan, sewa panggung, terus untuk konsumsi, untuk agenda-agenda rapat, koordinasi, kerja bakti dan sebagainya, itu sudah disampaikan. Dan untuk pemuda sendiri memang di sini terkhusus dalam penggalangan dana itu mengoptimalkan ini pelaku-pelaku usaha. Tentunya budaya ini sudah berjalan agak cukup lama, sehingga itu memang sebenarnya bukan menjadi trouble dari pemuda ini sendiri. Tapi memang untuk konsumsi, pada saat itu juga pemuda mengutarakan bahwasanya ingin meminta bantuan untuk terkhusus ibu-ibu untuk bisa menghandle konsumsi. Masalah pendanaan nanti
sekiranya dari jumlah warga yang hadir nanti bisa dibantu hitung berapa. Nah, nanti keuangan akan dihandle sama pemuda. Pokok nanti ibu-ibu itu membantu, ibaratnya mau dipesan ke monggo, mau digotong royongkan juga monggo. Pokoknya nanti per person kena berapa, estimasi jumlah orangnya berapa, sehingga nanti bisa ketemu deal-deal harganya itu sendiri. Lanjut, setelah dari biaya disampaikan juga lah, ini yang agak menjadi rancu adalah malam tirakatan. Itu pemuda itu menyampaikan pengen ada acara ngeband, terus tapi tetap tidak menghilangkan esensi malam tirakatan itu sendiri ya. Tentunya sebelumnya itu juga biasanya ada semacam kenduri dulu itu di sore, lalu malamnya itu ada malam puncak, sehingga adanya malam puncak ini digunakan untuk menggali potensi dari biasanya itu adik-adik, entah itu ada yang tampil nari, ada yang tampil bernyanyi, seperti itu hal-hal yang sederhana untuk bisa membantu membangkitkan motivasi kepada adik-adik kita. Dan juga tentunya malam itu untuk pembagian door prize. Setelah disampaikan seperti itu, tentunya mendapatkan tanggapan dari bapak-bapak dan ibu yang hadir pada malam hari itu. Sehingga yang terjadi adalah saya lanjutkan rapat pada malam hari itu, terus saya beri waktu tanggapan. Yang pertama adalah dari Bapak Ketua RT dulu, itu seperti apa. Jadi tanggapannya tentunya sangat mendukung ya, baik untuk kelancaran acara tersebut dan juga mendukung adanya sistem UMKM ini, karena ini adalah hal yang baru dan tentunya masyarakat dihimbau untuk bisa membantu mensupport kegiatan yang sudah dirancang oleh kepemudaan ini. Tapi yang menjadi catatan itu pada saat kemarin Pak RT itu hanya menyampaikan highlight terkhusus untuk beberapa hal, yaitu salah satunya gotong royong untuk pemasangan tenda. Nah, ini karena kebetulan dari Bapak Ketua RT ini juga sudah menyanggupi untuk instalasi panggung, karena kebetulan panggung ini adalah janji bapak-bapak warga RT itu untuk bisa direalisasikan di tahun ini. Kebetulan panggung sudah jadi sehingga bisa digunakan tanpa harus sewa. Itu menjadi sebuah solusi untuk mengurangi ataupun menekan dana dari pengeluaran yang akan dikeluarkan. Selanjutnya dari Pak RT juga ini mengenai malam tirakatan itu memang setuju seperti tahun-tahun yang sudah, itu tetap ada tampil dari adik-adik. Pembagian door prize ini dengan catatan jangan terlalu malam, terkhusus untuk hadiah lomba yang adik-adik itu kalau bisa dibagikan saat jalan sehat. Jadi kan saat malam tirakatan itu bisa lebih ringkas, lebih efisien, tidak terlalu malam, seperti itu. Terus dari Pak RT cukup seperti itu. Lalu ada tanggapan lain dari bapak-bapak pengurus juga, ini mengenai dengan konsep acara malam tirakatan. Konsepnya ini mau seperti apa? Nah, pemuda ini kan menyediakan sebuah planning ataupun rangkaian ini baru sekedar ibaratnya agenda-agenda acara saja. Tapi konsepnya seperti apa untuk yang malam tirakatan ini memang belum dapat temanya pada saat itu. Terus mau ke arah mana? Nah, ini bapak-bapak ini membantu mengarahkan. Kalau kita balik flashback di era 80-an, 90-an itu mau menggunakan kostum-kostum seperti itu bagaimana? Kira-kira pemuda-pemudi setuju atau tidak? Karena ini bisa sejalan dengan perform band yang akan dieksekusi teman-teman kita ini. Ya, tentunya dengan bandnya itu pun lagu-lagunya juga lagu-lagu kebangsaan, sehingga bisa menyatu dengan suasana hari kemerdekaan itu sendiri. Terus singkat cerita, diskusi
Terus pada akhirnya memang kita menyetujui semua ya. Pada saat itu saya ambil kesimpulan bahwa saya dari pemuda-pemudi juga oke, dari bapak-bapak oke, ibu-ibu oke. Dengan catatan semua panitia dan pengurus itu nanti akan mengenakan pakaian ataupun seragam otentik jadul seperti itu, sehingga bisa mendukung suasana pada malam hari itu berkaitan dengan apa yang disajikan oleh teman-teman dan juga performance yang hadir untuk malam tirakatan itu sendiri. Lalu juga ada usulan pada saat itu, jadi ada seorang bapak-bapak juga usul bagaimana kalau untuk kostum itu juga diterapkan untuk para peserta yang hadir, karena peserta yang hadir kan bapak-bapak yang sudah sepuh kan, dulu waktu zaman mudanya juga pasti masih punya baju-baju yang ngetren pada saat itu, entah celana cutbray atau baju flanel kotak-kotak. Itu sangat-sangat akan lebih menghidupkan suasana lagi, kita kelihatan makin kompak. Lalu usulan tersebut juga diterima sehingga disepakati bahwasanya untuk peserta maupun panitia juga mengenakan pakaian dress code yang sama. Nah, lanjut mengenai dengan konsumsi, ini juga mendapatkan tanggapan ya dari ibu-ibu. Kalau pada dasarnya ibu-ibu itu juga siap membantu seperti itu. Cuman yang menjadi catatan adalah menunya ini nanti mau seperti apa. Mungkin dari pemuda itu ibaratnya ngarani aja. Nah, nanti ibu-ibu membantu mencarikan, bantu eksekusi makanan untuk menterakatan itu. Biasanya memang ada snack, baik yang berat, gurih sama manis. Biasanya itu komplitnya seperti itu. Nah, itu nanti di luar acara kenduri, karena kenduri itu nanti diteken sama Pak RT, pengurus bapak-bapak RT. Lalu untuk jalan sehat juga itu konsumsinya mau seperti apa. Nah, terus kebetulan dari ibu-ibu itu juga menginformasikan untuk di jalan sehat ini kebetulan ada donatur juga dari seseorang warga ini untuk memberikan sate. Jadi pada saat itu sangat-sangat alhamdulillah sekali ya, terbantu baik dari swadaya masyarakat maupun dari program yang mau dieksekusi oleh pemuda ini sendiri. Seperti itu. Nah, di tanggapan yang terakhir ini sebenarnya agak mulai memanas karena ada salah satu orang ya dari pengurus ibu-ibu ini komplain berkaitan dengan acara yang mau diadakan pada saat jalan sehat itu sendiri. Terus ibu-ibu itu angkat tangan, ya saya berikan waktu, monggo ibu ada yang mau disampaikan. Nah, ibu-ibu ini ternyata menyampaikan bahwasanya kurang setuju dengan adanya UMKM ini sendiri, karena UMKM ini kan menunjuk warganya untuk berjualan tetap stay di lokasi. Karena kita punya acara kok kita masih ribet-ribet packing, ribet-ribet bungkusi untuk warga masyarakat, kan kita juga pengen ikut ke acaranya pemuda-pemudi. Itu bilangnya seperti itu, dan itu langsung di counter ya, di counter sama pihak pemuda-pemudi, dan juga mungkin masyarakat yang lain juga ikut membantu pada saat itu, membantu menjelaskan seperti itu. Jadi tujuan dari tetap memberikan tempat kepada si owner ya, katakanlah owner atau pemilik usaha untuk standby di lokasi ini ada salah satunya apabila nanti ada warga yang ingin meminta informasi, itu bisa langsung dengan yang punya usaha, sehingga tidak mengecewakan lah ibaratnya seperti itu. Karena katakanlah nanti makanannya enak, masyarakat tuh mau pesen katakanlah 100 porsi untuk hari apa, ya kan bisa komunikasi langsung, bisa tahu harganya per pack itu berapa, kan seperti itu. Walaupun di banner iklannya pun sudah akan kita sajikan nomor yang bisa dihubungi seperti itu. Lalu yang selanjutnya juga berkaitan dengan tadi bilang hanya ingin ikut acara, ya ini kan dari pemuda itu juga bilangnya ini kan kita menawarkan untuk acara ini, apakah si A, si B, si C ini bersedia
untuk menjadi pelaku usaha yang buat dagangannya itu di display. Jadi tidak melulu asal tunjuk orang seperti itu, tidak. Sehingga memang betul-betul dari warga yang berkeinginan untuk bisa ikut membantu display makanan yang nantinya telah dibeli oleh pemuda terlebih dahulu untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Lalu singkat cerita ya ibu-ibunya bisa menerima pendapat itu, lalu semuanya clear, tinggal jalan. Tentunya pemuda ini tinggal PR-nya satu sebenarnya pada saat itu adalah proposal ini bisa dikumpulkan dananya pada tanggal berapa dan terkumpul berapa, kira-kira ada kekurangan tidak. Kalau ada kekurangan, pada saat itu juga Bapak RT siap membantu, dari kepengurusan bapak-bapak itu siap bantu nalangi kalau seumpama nanti ada kekurangan. Terus pada saat itu rapat dianggap selesai, pokoknya semua bisa berjalan dengan lancar. Pada hari H pun juga tidak ada kendala yang berarti, semuanya sangat guyup, rukun. Saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada kesempatan malam hari itu bisa membersamai rapat yang ada untuk mencari keputusan bersama dari warga masyarakat, dari pemuda, ibu-ibu, dan juga bapak-bapak dalam lingkup RT tersebut. Mungkin teknik fasilitasi seperti itu Bapak dosen yang kami hormati, untuk sedikit cerita dari saya adanya sebuah permasalahan, lalu kami selaku pihak fasilitator menjadi sebuah penengah dan juga pemandu acara tersebut, sehingga untuk membantu menemukan adanya kesepakatan bersama. Saya kira itu saja isi video pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.